Dana Haji mengontrak beberapa buah hotel di sekitar Mekah di sepanjang musim haji untuk menempatkan jemaah. Kebanyakan hotel berlokasi dekat dengan Masjidil Haram. Ini memudahkan jemaah pulang pergi ke masjid itu. Setiap pusat pemukiman mempunyai gelaran masing-masing. Ia bertujuan untuk memudahkan jemaah mengingatinya. Setiap pusat pemukiman mempunyai kamar terpisah untuk jemaah lelaki dan wanita. Setiap kamar bisa memuatkan antara 5 hingga 10 orang mengikut keluasannya. Ia dilengkapi dengan fasilitas seperti hawa dingin dan perabot yang minimal. Walaupun mungkin kurang nyaman karena jumlah penghuni yang banyak untuk sebuah kamar, namun hal itu dianggap wajar jika dibandingkan tarif sewa hotel yang meningkat pada setiap musim haji dan jarak yang dekat dengan Masjidil Haram serta pusat kota Mekah. Pedoman keselamatan jemaah di Tanah Suci ialah selalu waspada dengan lingkungan, jangan keluar tanpa urusan penting, jangan melibatkan diri dengan aktivitas politik, demonstrasi, atau keributan. Juga jangan keluar sendiri, sebaik-baiknya keluar berkelompok 4 atau 5 orang. Jemaah lelaki disarankan berbaju Melayu lengkap dengan lencana supaya mudah dikenal jika ada hal-hal yang tidak diingini, dan jemaah juga dinasihatkan supaya tidak mendekati kelompok-kelompok besar. Bagi jemaah yang langsung ke Madinah, mereka juga akan dibawa ke pusat pemukiman dan melalui proses yang serupa seperti di Mekah sesampainya di Madinah. Jemaah yang mengerjakan ibadah haji tamatu, mereka boleh beristirahat sejenak di kamar masing-masing sementara menunggu waktu untuk mengerjakan umroh di malam harinya. Biasanya umroh akan dilakukan setelah sembahyang Isya. Setelah selesai menyempurnakan umroh dan bercukur, yakni tahallul, jemaah boleh berpakaian biasa dan menjalankan urusan sehari-hari di pusat pemukiman. Untuk memaksimalkan kenyamanan jemaah haji, pihak Dana Haji berhasrat untuk mewujudkan kompleks pemukiman jemaah haji yang berkapasitas 25.000 jemaah dalam satu waktu. Kompleks ini akan dilengkapi dengan kantor, kafetaria, ruang makan, dan berbagai-bagai sarana lain. Pihak Dana Haji menyediakan berbagai-bagai sarana di pusat penginapan seperti klinik, jasa kaunseling, penasihat agama, juga pelayanan pembayaran dam. Jemaah perlu memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Guru agama siap memberikan bimbingan dan suluhan kepada jemaah yang menghadapi masalah tentang ibadah haji. Ajukanlah segala pertanyaan kepada mereka supaya ibadah yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan yakin dan khusyuk. Sewaktu berada di Tanah Suci, jemaah akan menghadapi banyak masalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Berikut adalah langkah-langkah keselamatan untuk jemaah haji di Tanah Suci. Di Mekah, sebaik-baiknya para jemaah mengambil kesempatan untuk berkenal-kenalan dengan jemaah lain. Dan jika menghadapi problema, silakan mengadu kepada petugas Dana Haji di pusat-pusat pemukiman.
Dengan moto memberikan pelayanan yang baik, sempurna dan memuaskan, Dana Haji selalu di hadapan dalam menentukan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kantor Dana Haji menawarkan bermacam-macam pelayanan untuk jemaah, antaranya kaunter kehilangan dan kesasar, bayaran dam dan pendaftaran kematian, pelayanan kaunseling, penasihat haji, pakar rujuk, dan juga kaunter penerbangan. Jemaah yang ingin mengeluarkan uang tabungan dapat berbuat demikian di kaunter pengeluaran uang. Jemaah diperingatkan untuk tidak menyimpan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Pakar rujuk atau penasihat haji siap memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada jemaah yang menghadapi masalah. Penasihat haji terdiri dari mereka yang mengetahui seluk-beluk permasalahan haji. Untuk menambahkan pengetahuan jemaah tentang ibadah haji, Dana Haji menggelar seri ceramah atau forum haji di pusat-pusat pemukiman. Hal ini dianggap perlu untuk menentukan ibadah yang dilaksanakan mengikut tuntutan agama. Misalnya di pusat pemukiman 72 ini, semua ruang padat pengunjung setiap kali ceramah dilangsungkan. Jemaah berkesempatan mengajukan pertanyaan ketika ini. Hal ini jelas membuktikan senantiasa berusaha meningkatkan kefahaman tentang rukun Islam kelima ini untuk menjadi ibadah haji yang diterima Allah. Jalan raya sekitar kota Mekah semakin sibuk ketika hari wukuf hampir tiba. Semua jemaah dari seluruh pelosok dunia membanjiri kota ini, termasuk jemaah yang mengunjungi Madinah terlebih dahulu. Jemaah disarankan untuk tidak terlalu sering keluar dari pusat pemukiman masing-masing karena cuaca yang panas dan berdebu. Jemaah haji boleh mengerjakan beberapa kali umroh sebelum tiba hari wukuf. Mereka hendaklah pergi ke Tanaim, tempat mikot umroh yang terletak 5 km dari Masjidil Haram. Haji terbagi 3, yaitu pertama haji ifrat, kedua haji tamatu, dan ketiga haji kiran. Mengerjakan sesuatu ibadah dengan sempurna adalah harapan setiap orang. Sehubungan itu, jemaah haji perlulah mendalami setiap perkara dalam ibadah haji untuk memperoleh kenikmatannya.
Ibadah haji terbagi dua, yaitu rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah ibadah dasar yang harus dilakukan oleh setiap jemaah. Rukun haji pertama adalah niat. Pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum berangkat ke Arafah, yaitu sewaktu berada di pusat pemukiman, boleh berniat ihram haji. Afdal niat dilakukan di pintu pusat pemukiman setelah sembahyang sunat ihram. Rukun kedua ialah wukuf di Arafah. Wukuf ialah berada di bumi Arafah walau seketika mulai 9 Zulhijjah sehingga subuh 10 Zulhijjah. Semasa wukuf, jemaah disunatkan berzikir, berwirid, dan lain-lain. Rukun ketiga haji ialah tawaf di Baitullah. Setelah berwukuf di Arafah, jemaah wajiblah melakukan tawaf rukun atau tawaf ifadah setelah kembali dari Arafah. Rukun haji yang keempat ialah sa'i. Sa'i ialah berjalan di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi antar keduanya. Bagi yang tidak berkemampuan, sa'i boleh dilakukan dengan menaiki kereta dorong. Ketika melakukan sa'i, jemaah haji tidak perlu berwudu, hanya sunat dilakukan. Rukun haji yang kelima ialah bercukur, yaitu menggunting sedikit rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Rukun haji yang terakhir ialah tertib pada kebanyakan rukun. Tertib di sini bermaksud rukun haji harus dilaksanakan mengikut urutan. Perkara wajib haji ialah: pertama, berniat ihram di miqat, yaitu yang membawa maksud ketentuan tempat atau waktu untuk berniat ihram haji atau umrah. Wajib haji kedua ialah meninggalkan larangan sewaktu ihram, yaitu setelah jemaah memakai ihram. Wajib haji yang ketiga ialah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah kota 1 malam dalam setahun. Di sini jemaah haji diwajibkan menginap walaupun seketika. Ketika ini jemaah masih dalam keadaan ihram. Jemaah haji hendaklah berada di kawasan Muzdalifah walaupun seketika setelah tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika kembali dari Arafah. Tidak bermalam di Muzdalifah tanpa uzur syar'i berdosa hukumnya dan wajib membayar dam. Sewaktu berada di sini, jemaah haji disunatkan memungut anak batu untuk melontar jumrah. Wajib haji keempat ialah melontar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah merupakan salah satu dari 3 jumrah yang terletak di Mina. Melontar boleh dilakukan mulai setelah separuh malam tanggal 10 Zulhijjah hingga jatuh matahari 13 Zulhijjah. Waktu afdal melontar Jumratul Aqabah ialah pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kawasan jumrah akan menjadi tumpuan berjuta jemaah haji pada ketika ini. Wajib haji kelima ialah bermalam di Mina. Mina dikenal juga sebagai kota 3 hari dalam setahun. Di sini, jemaah haji diwajibkan menginap selama 3 malam pada hari-hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di Mina, jemaah boleh melakukan aktivitas masing-masing di kemah-kemah mereka seperti berzikir dan melakukan ibadah sunat lain. Wajib haji yang terakhir ialah melontar 3 jumrah. Pada hari-hari tasyrik diwajibkan pula melontar ketiga-tiga jumrah, dimulai dengan jumrah ula, jumrah wusta, dan diakhiri dengan jumrah Aqabah. Mengerjakan ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan mental. Persiapan kedua aspek ini perlu ada sejak mendaftar untuk menunaikan ibadah haji.
Setiap tahun berjuta-juta umat Islam melaksanakannya, tetapi belum tentu semuanya dapat melakukannya dengan sempurna dan penuh ketakwaan. Haji adalah ibadah praktikal. Semua perkara yang diwajibkan sewaktu menyempurnakannya berbentuk perbuatan. Umat Islam perlu menyelami hakikat di sebalik perbuatan tersebut. Jika ada kesempatan, sementara menunggu tiba hari wukuf, jemaah boleh membuat lawatan ke Arafah, Mina, dan kawasan haji lain untuk melihat suasana dan kawasan tersebut bagi menambahkan lagi semangat untuk melaksanakan haji dengan sempurna. Upacara mencuci Baitullah kiblat umat Islam dilakukan setahun sekali pada setiap musim haji. Peristiwa itu dilakukan oleh pemimpin tertinggi pemerintah Arab Saudi bersama para pemimpin negara Islam yang menjadi tamu pemerintahan Arab Saudi. Ia dilaksanakan dengan penuh tradisi. Kain yang menutupi Ka'bah atau kain kiswah turut ditukar dengan yang baru. Padang Arafah di luar musim haji merupakan sebuah kawasan lapang yang kosong dan kering. Beberapa dasawarsa lalu, tempat ini tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon, hanya dipenuhi debu pasir dan batu-batu keras. Tetapi kini Padang Arafah telah berubah wajah. Pohon-pohon hijau yang rimbun memenuhi setiap sudut bumi ini. Umat Islam yang mengerjakan haji kini dapat berteduh di bawahnya ketika hari wukuf. Pemerintah Arab Saudi, penjaga dua tanah haram, setiap tahun mengeluarkan biaya beribu juta rial untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan lagi sarana yang ada di kawasan haji sebagai persiapan menerima lebih 2 juta umat Islam setiap tahun. Mina dan Muzdalifah merupakan lokasi seterusnya yang akan menjadi tumpuan jemaah haji setelah Arafah. Pihak pemerintahan Arab Saudi menyediakan banyak sarana. Seperti papan tanda perbatasan yang besar, menambah rangkaian jalan raya, dan menempatkan kemah jemaah haji mengikut benua dari mana mereka datang. Ini adalah pemandangan asli kawasan Mina atau Muna sebelum tiba musim haji. Suasananya kosong dan sunyi, seolah-olah tidak ada keistimewaannya kawasan ini. Tetapi menjelang tanggal 9 Zulhijjah, Mina akan berubah wajah dalam waktu yang singkat. Setiap sudut bumi ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang ikhlas yang hadir dari berbagai pelosok benua dengan niat yang satu, memperhambakan diri untuk Allah yang Esa. Kawasan Jumrah ibarat padang pasir biasa, sepi dari pengunjung. Tiang-tiangnya kokoh berdiri menanti kehadiran para tamu Allah. Jumrah akan menjadi tumpuan umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik nanti. Pada ketika itu, kawasan ini dibanjiri lautan manusia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا